Wah, Mon, aku senang kamu datang. Selamat hari Minggu ya, Mon. Main yuk. Iya, aku sudah bawa mainan baruku ini loh, Mon. Mamaku baru beli. Kamu bawa mainan baru ya, Mon? Iya. Wah, bagus sekali. Mainan pesawat. Wah, Kamu pesawat. Aku sapi. Mainanmu lucu. Iya, aku suka yang lucu-lucu, Mon. Tapi, Mon, sekalipun mainanku ini sederhana, aku sangat menyayanginya. Aku menjaganya. Pernah loh. Iya. Aku pernah kan aku main, Ha-ha. terus mainanku masuk ke tempat sampah. Wah, lalu bagaimana? Aku cari-cari nggak ketemu. Kemudian? Ya, waktu aku cari lagi di tempat sampah sudah hilang. Iya, sangat sedih ya, Mon ya. Makanya kita Iya, tapi aku punya mainan baru, nggak apa-apa. Masih banyak kok mainanku. Aku juga senang loh. Aku mau menjaga mainanku. Sekalipun mainanku rusak, aku akan mencari mamaku, papaku untuk memperbaikinya, Mon. Mon, ngomong-ngomong, ini sudah jam berapa ini? Waduh, jam 5 nih. Ini udah hari Minggu ini, Mon. Kita ke sekolah Minggu. Duh. Aku dulu ya. Aku pulang dulu. Iya, ayo. Dadah teman-teman. God bless you. Ayo kita sama-sama. Shalom teman-temanku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat Natal, Mas Ken. Selamat hari Minggu. Teman-teman yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Wow, Kak Nathan sehat loh. Sehat. Sehat. Kuat. Mas Ken sehat? Sehat. Sehat. Gimana kalau sehat tangannya? Sehat. Sehat. Kuat. Kita akan memulai ibadah Sunday School kita ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kak Nathan akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami akan memulai ibadah Sunday School kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak Nathan ajak kita untuk bangkit berdiri. Harus sukacita. Harus sukacita. Kita akan memuji Tuhan. Yel-yel kita ya, oke? Baik berdiri. Ayo. Oke. Yel-yel kita kursi. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi, yel-yel. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan.
memuji Tuhan, mari memuji Tuhan. Teman-teman, masih semangat memuji Tuhan? Semangat memuji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi, katakan dari terbit matahari sampai pada Terbenamnya. iya. Ayo, masih berdiri dan semangat memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dan kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Sambil memuji Tuhan, ku dicipta mulia karena Tuhan ya. Kita pujikan dengan sikap duduk tenang, sabar duduk manis. Kita pujikan bersama. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Kita pujikan dari awal. Ku dicipta mulia. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, jadi penyembahmu. Mari teman-teman, kita pujikan pujian ini dari awal. Dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan.
Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, jadi penyembahmu. Mari teman-teman, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus menciptakan kita begitu berharga, begitu mulia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus menolong kita, menolong papa mama. Bahkan Tuhan Yesus mencukupkan makan minum kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau menciptakan kami. Engkau menciptakan kami Begitu berharga, begitu berharga. begitu mulia. Begitu mulia. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. untuk Papa, Papa, untuk Mama, Mama, untuk keluarga kami. keluarga kami, Engkau Engkau sudah sudah menjaga, menjaga, melindungi. melindungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Engkau memberikan kami kesempatan memberi kesempatan untuk dapat beribadah dapat beribadah pada saat ini. pada saat ini. Kami sungguh bersyukur padamu. Kami bersyukur bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini Ini doa syukur kami doa kepadamu. syukur kami padamu. Ku berharga, ku istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, jadi penyembahmu. Jadi penyembah. Jadi penyembahmu. Sekali lagi itu jadi penyembah. Jadi penyembahmu. Teman-teman, kita akan berdoa mendengarkan firman. Semuanya ikuti ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami dan kami akan fokus kepada firman-Mu. kami akan fokus kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak Sunday School Kids Worship. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya. Kita hari ini bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kita, sudah menolong kita waktu kita tidur, waktu anak-anak bermain, waktu anak-anak belajar. 1 minggu kita sudah ditolong Tuhan dan kita sudah ketemu lagi hari ini ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan menolong kita, yang akan mengajar kita dan memberitahu kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kak Tari, anak-anak semuanya, papa mama, opa oma kita semuanya ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi Kak Ken udah pimpin ya dalam doa untuk kita dengar firman Tuhan. Terus Kak Ken ngingetin kita, waktu doa itu dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami akan fokus
benar-benar fokus dengan firman Tuhan. Anak-anak, yuk kita perhatikan dengan baik-baik bagaimana ya menjadi milik kepunyaan Tuhan itu seperti apa ya anak-anak. Yuk kita lihat contoh yang Tuhan sudah berikan bagaimana umat Israel menjadi milik kepunyaannya. Umat Israel menjadi milik kepunyaannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat. Namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan. Dibebaskannya orang Israel. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi, mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut.
Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tebesaru itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Firaun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 3-14 menjadi dasar untuk kita mengerti bahwa kita ini milik Tuhan, seperti bangsa Israel yang dipilih juga jadi milik kepunyaan Tuhan. Kak Tari dan anak-anak semuanya, kita ini dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan jadi milik kepunyaannya. Nah, apa ya artinya kita menjadi milik kepunyaannya? Untuk apa Tuhan memilih kita menjadi milik kepunyaannya? Mari kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini dalam ayatnya yang keempat. Sebab Dia di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Anak-anak bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, dipanggil, dibebaskan dari jajahan, dari belenggu, dari perbudakan Mesir. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan, supaya mereka menyembah Tuhan, supaya mereka jadi milik kepunyaan Tuhan yang hidupnya itu menyembah Tuhan, hidupnya itu berdoanya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk Tuhan, menikmati keselamatan Tuhan, menikmati pembebasan dari Tuhan. Wah, menjadi milik kepunyaannya, kata firman Tuhan dalam ayatnya yang kelima. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Dia. Anak-anak, Yesus Kristus memilih kita, menjadikan kita anak-anaknya supaya kita kudus, supaya kita dikuduskan, supaya kita yang berdosa ini disucikan, supaya kita ini tidak kotor dengan dosa lagi. Nah, kalau kita sudah disucikan, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, itu kita menjadi bersih, menjadi suci di dalam Tuhan. Padahal kita berdosa ya, tapi kita disucikan, dikuduskan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, supaya kita bisa memuji Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman-firman Tuhan. Anak-anak menjadi milik kepunyaannya untuk menyembah Dia, menjadi milik kepunyaannya untuk dijadikan kudus dan suci supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, kalau kita menjadi milik kepunyaan Tuhan,
bukan hanya kita menjadi umat yang dikuduskan, disucikan, dan bisa beribadah kepada Allah. Tapi yang kedua, kalau menjadi milik kepunyaannya, itu kita akan disayanginya, dikasihinya. Seperti tadi Monmon ya, yang punya mainan ya. Monmon dan Sasa yang punya mainan. Hah? Oh, Monmon dan Gigi. Monmon dan Gigi punya mainan. Mainannya itu dijaga, disayang. Kalau rusak, dicari papa mamanya, perbaiki dong papa, mama. Aku mau pakai lagi karena sangat sayang. Milik kepunyaannya tidak akan dibuang. Nah anak-anak, demikian juga Bapa di sorga. Anak-anak dan Kak Tari ini milik kepunyaan Tuhan. Kita dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Gak boleh ada yang menyakiti. Kayak orang Israel, kalau ada orang Mesir yang mau tangkap dia, mau kejar dia, Firaun ditenggelamkan ke dalam laut berlaut. Kak Tari dan anak-anak juga dijaga dan dilindungi Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita sakit, terus kita berdoa, Tuhan menyembuhkan. Kalau ada yang mau jahat dengan kita, oleh Tuhan disingkirkan. Orang-orang jahat disingkirkan oleh Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa berdoa, Bapa aku milikmu, aku jagai aku selalu ya. Makanya kalau Kak Tari doa berkat, Kak Tari selalu sampaikan, ucapkan apa yang jadi berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Karena kita miliknya, kita dilindungi dari segala yang buruk, kita dilindungi dari segala yang jahat. Kalau sewaktu-waktu ada kejahatan, ada kesakitan menimpa kita, itu tidak terlalu parah karena Tuhan sudah melindungi kita dengan baik. Kita kena percikan-percikannya saja, kita kena sedikitnya saja. Tuhan sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah ditanggungnya. Anak-anak, ingat ya, karena kita ini milik kepunyaannya, Tuhan gak akan biarkan kita dalam kekurangan dan kelaparan. Saat kamu perlu, saat kamu butuh makanan, doa minta sama Tuhan. Tuhan, kami perlu makanan. Tuhan, kami butuh makanan, kami lapar. Tuhan, doa minta sama Tuhan. Anak-anak, Bapak itu mendengarkan kalau anaknya minta. Bapak itu mendengarkan kalau anak-anaknya berdoa. Kita ini milik kepunyaannya. Jangan takut, Tuhan akan memperhatikan kita. Anak-anak, kalau kamu tahu mainanmu, ya mainanmu itu rusak atau lecet, aduh kamu sedih dan kamu akan segera mengelapnya. Begitu juga dengan Tuhan, dengan kita ini diperbaiki. Kita ini waktu Tuhan lihat kita, aduh anakku ini sudah nggak taat ya, nggak OB ya. Hari ini hatinya sudah mulai hitam, hatinya mulai kotor. Karena apa? Oh, karena hatinya marah-marah. Oh, karena tadi dia sudah kata-kata buruk. Oh, tadi kata-katanya sudah kasar sama mamanya, sudah melawan. Terus anak-anak minta ampun sama Tuhan. Tuhan bersihkan, Tuhan bersihkan, Tuhan bersihkan. Dan kita dikuduskan lagi, disucikan oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita dikasihinya, disayanginya, kita tidak dibuang oleh Tuhan. Kak Tari, aku udah gagal, aku udah melawan papa mamaku, apa Tuhan masih terima aku ya? Iya. Anak-anak datang ya kepada Tuhan, minta ampun ya kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Dan ada lagi banyak janji-janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada milik kepunyaannya, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Apa artinya Roh Kudus untuk anak-anak semuanya? Oh, banyak sekali. Roh Kudus itu menghibur kamu waktu kamu sedih. Roh Kudus itu mengingatkan kamu waktu kamu mulai melanggar hukum-hukum Tuhan. Roh Kudus akan bilang, anak-anak jangan ikuti, itu bisikan iblis. Nah, anak-anak, kamu jangan marah. Ayo mengampuni. Roh Kudus juga akan mengingatkan kamu. Halo, Ken. Halo, Felix. Halo, Meme. Ayo berkata lemah lembut. Tuhan akan mengingatkan, anak-anak jangan mencuri. Anak-anak jangan
melawan papa mama. Roh Kudus juga akan mengingatkan, "Hei, ini hari Minggu, waktunya anak-anak Sunday School. Ayo bangun, dengarkan firman Tuhan. Ayo." Roh Kudus akan mengingatkan kita ini milik kepunyaannya. Roh Kudus akan menjaga kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus juga menegur waktu kita salah. Anak-anak, waktu kamu main game online sebenarnya Roh Kudus sudah ingatin, mainnya kelamaan ya, belum kerjakan PES-nya loh, belum kerjakan PR-nya loh, belum kerjakan tugas-tugasnya. Ayo, waktunya letakkan HP-nya dan waktunya berdoa, waktunya bermain, waktunya membantu papa mama, waktunya untuk taat. Matikan TV-nya. Ayo, waktunya kita sekarang berbuat baik, menolong. Waktu anak-anak ketemu dengan oma-oma yang sudah jalan pelan-pelan sangat lemah, Roh Kudus ingatkan, "Hai anakku, ayo bantu, ayo dukung, ayo tuntun, ayo." Waktu kamu lihat ada temanmu yang gak punya makanan, gak punya mainan, Roh Kudus ingatkan, "Ayo bagi mainannya, ayo bagi mainannya, bagi makanannya." Lihat tuh, papa mamamu capek loh, bantu dong jaga adiknya. Anak-anak, Tuhan menjadi Tuhan untuk kita, dan Dia memilih kita jadi anaknya untuk apa? Supaya kita kudus tak bercacat, supaya kita dikuduskan, disucikan, dan boleh beribadah kepada Tuhan, supaya kita menyembah Tuhan. Yang kedua, supaya kita juga menikmati janji-janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, janji jawaban doa, janji keselamatan sorgawi. Wah, banyak lagi ya. Dan Tuhan juga berikan jaminan Roh Kudus untuk milik kepunyaannya. Yang tadi ya, Roh Kudus yang akan menuntun kita bagaimana kita hidup jadi anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan ini. Nah, ayat hafalan untuk kita adalah dari Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke anak-anak, Kak Tari, kalian semuanya, papa mama, opa oma, kita semua, anak-anak Kids Worship, anak-anak Sunday School, anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan yang ditebus untuk dikuduskan, disucikan supaya menyembah Dia, menikmati janji-janji berkat-Nya, juga menikmati jaminan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat senang kami menjadi miliknya Tuhan. Terima kasih kami ditebus, kami diselamatkan. Tuhan memberikan rumah sorga untuk kami. Dan kami senang karena Tuhan menyelamatkan kami supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga menikmati janji-janji berkat Tuhan. Dan kami juga memiliki jaminan Roh Kudus yang akan menuntun kami, menolong kami jadi anak-anak Sunday School yang taat dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang kita berikan untuk siapa, Mas Ken? Tuhan. Untuk Tuhan, sambil memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya teman-teman, kasihnya.
sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Semuanya ikuti sekali lagi ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Kami sudah memberikan persembahan. Sekarang kami ingin kembali beraktivitas. Sekarang kami ingin kembali beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Kak Citra akan pimpin kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami bersyukur kalau Tuhan masih terus memelihara kami semua. Terima kasih untuk papa mama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, sukacita. Bahkan jika Tuhan izinkan untuk orang tua kami mengalami sakit, kami percaya Tuhan pasti memberikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk para dokter, tim medis yang saat ini terus berjuang. Tuhan berikan sukacita bagi mereka, semangat bagi mereka. Kami berdoa supaya corona ini cepat berlalu. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh bersama-sama beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan Tuhan terus berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk kakak-kakak Kids Worship yang terus dengan setia, terus dengan sukacita menolong kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan berkati untuk firman Tuhan, untuk setiap puji-pujian. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menolong melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita akan bersama-sama berterima kasih dan mengakhiri ibadah Sunday School kita hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan sudah menolong kami semua hari ini memuji Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mengasihi kami sebagai milik-Mu. Engkau memelihara kami, memperhatikan kami yang adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakku semua, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.